Istri. Di sini sudah ada Hana Saraswati. Halo Hana. Halo, Oke, suaranya kecil banget ya Hana. coba cek-cek Oh, tes-tes. oke, udah. Oke. Ya, Hana, di sini sudah ada teman-teman media Mm. yang akan menginterview Hana mengenai buku harian seorang istri. Nanti bersama Antonio juga ya, cuma Antonionya belum datang, tapi kita mulai dulu aja sama Hana ya. Boleh. Oke Hana, boleh diceritain dulu ke teman-teman episode terakhir buku harian seorang istri itu konfliknya kan semakin memanas ya. Boleh diceritain dulu ke teman-teman itu sudah seperti apa sih sekarang? Karena kan kebetulan kan udah ratusan episode juga nih buku harian seorang istri. Congrats ya. Terima kasih. Yes. Ya, mohon ceritanya Hana untuk teman-teman. Oke, jadi dari yang udah tayang kayaknya si Mas Dewa nih masuk ke penjara kan ya. Di situ konfliknya adalah Mama Farah, mamanya Mas Dewa ini udah mulai nggak suka sama Nana karena Nana nggak bisa ngasih keturunan. Jadi ujung-ujungnya agak sedikit kayak kong kali kong nih antara Mama Farah, Roni, sama Alia. Tapi sebenarnya motifnya beda-beda. Jadi punya kepentingan masing-masing tapi dengan tujuan yang sama yaitu memisahkan antara Nana dan Dewa. Gitu aja sih konflik utamanya dari buku harian seorang istri di episode ke 150 sekian ini gitu. Oke, jadi fase-fasenya tuh awal banget Alia ini kan pacarnya si Mas Dewa ya, yang sangat dicintai sama Mas Dewa, tapi Mas Dewanya tuh harus menikah sama perempuan lain yang dia nggak kenal, yang menurut dia tuh kampungan, kayak nggak banget gitu buat jadi istrinya. Tapi ternyata Mas Dewanya lama-lama jatuh cinta nih sama Nana. Jadi pelan-pelan nih karakter Alia itu sudah nggak dicintai lagi sama Mas Dewa. Jadi kalau misalnya sekarang Alia itu masih dicap sebagai pelakor, itu udah nggak apa ya, udah nggak relevan karena Alia ini udah nggak dicintai lagi sama Mas Dewa karena Mas Dewa itu udah bucin banget nih sama si Nana. Tapi Alia ini masih menyimpan dendam pribadi atas kematian mantan suaminya, yaitu Mas Pras. Jadi dia masih pengen memisahkan antara Dewa dan Nana. Dan sedikit banyak Alia ini masih ada perasaan cintanya gitu ke Mas Dewa, tapi udah nggak segitu difokusin ya cintanya. Jadi lebih ke dendamnya, kayak gimana caranya menghancurkan keluarga Buana karena keluarga Buana sudah menghancurkan hidup aku sama anak aku gitu. Oke, sekarang lanjut nih kan kita kan lagi bulan Ramadan nih sebagai salah satu pemain yang berpuasa di bulan Ramadan gitu kan. Gimana sih persiapannya menyambut Lebaran yang udah bentar lagi gitu? Kalau nyambut Lebaran sih kita belum ada persiapan apa-apa ya, tapi soalnya kan kita setiap hari sampai sekarang masih syuting, jadi kita cuma ngejalanin ibadah sebisanya kita. Terus kalau Lebaran gimana ya? Karena kita juga udah habis waktunya di lokasi syuting. Jadi tapi kita lagi ngestok buat liburan Lebaran gitu. Jadi kita kayaknya bakal ada libur Lebaran sekitar 4 sampai 5 hari. Jadi kita semua masing-masing baik yang Islam maupun yang nggak Islam juga kita dapat waktu libur untuk kumpul sama keluarga semua. Jadi di momen-momen Lebaran ini kita nggak akan bekerja nih teman-teman. Jadi kita akan libur dan menikmati hari-hari santai di rumah aja karena ada larangan mudik juga kan dari pemerintah gitu. Iya benar. Rencananya apa nih untuk selama libur meskipun bareng keluarga tapi ada bikin rencana tersendiri nggak sih untuk Hana? Kalau rencana tersendiri sih belum ada ya, karena kita juga masih belum fix nih liburnya tanggal berapa sampai tanggal berapa dan berapa hari. Jadi kita mau janjian sama siapa-siapa juga bingung. Terus apa ya? Rencananya sih cuma pengen ngumpul di rumah aja karena aku kan semenjak syuting buka harian seorang istri ini aku ngekos gitu karena schedule-nya sangat padat buat aku syuting dan aku tuh kemana-mana nyetir sendiri kan jadi kayak capek kalau aku harus bolak-balik dari lokasi syuting ke rumah akhirnya aku ngekos di dekat lokasi syuting jadi rencananya sih untuk liburan lebaran ini aku mau quality time aja sama keluarga aku di rumah gitu. Oke, tapi ada nggak sih kebiasaan Lebaran atau Ramadan yang biasa kamu lakuin gitu sama keluarga? Kalau kebiasaan Ramadan sih pasti kita buka dan sahurnya bareng ya. Cuma tahun ini agak berbeda karena ini pertama kalinya aku tinggal sendiri. Jadi Ramadan pertama juga aku nggak sama keluarga. Jadi aku harus sahur sendiri. Bukanya juga paling di lokasi sama teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih fun-fun aja ya Ramadannya. Maksudnya tetap seru, vibes Ramadannya juga tetap kerasa. Uh, Apalagi ya?
Gitu aja sih. Oke, kalau makanan yang dikangenin misalnya untuk Lebaran nanti, ada nggak sih kayak masakan tersendiri gitu, atau misalnya kamu bikin kue, atau itu ada nggak sih biasanya? Oh ada, jadi biasanya setiap tahun kalau Lebaran itu kita ngumpul di rumah nenek. Jadi saudara-saudara ngumpul semua, itu yang kita kangenin pasti opor ayam sama sayur lodeh, sama ketupat bikinan nenek. Soalnya seperti yang lainnya, masakan nenek itu pasti yang paling enak. Jadi yang pasti kita tunggu-tunggu tuh ya makanan-makanan khas Lebarannya. Tapi kalau kue-kue kering itu kita nggak terlalu biasa untuk nyemilin kue-kue kering pas lagi Lebaran. Jadi biasanya kita makan besar rame-rame. Itu aja sih. Sama kumpul-kumpul keluarganya. Karena keluarga yang jauh-jauh biasanya datang walaupun tahun ini sama tahun kemarin nggak kumpul semua keluarga karena emang pandemi. Tapi ya untuk keluarga yang masih ada di Jakarta-Jakarta aja sih ya pasti ketemu.